Sangat Bib, berarti anaknya banyak. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di santri weekend. Nah, mudah-mudahan bisa menjadi weekend yang menyenangkan dunia akhirah, amin ya. Prinsipnya santri weekend tuh pokoknya weekend liburan. Jadi di sini Anda seperti di villa, nyantai, ya nyantai. Beban yang kemarin-kemarin sudah ditinggal di pintu gerbang. Ya, tidak boleh dibawa masuk. Nanti kalau pulang diambil lagi. Na'udzubillah min dzalik. Jangan, sudah dibuang bukan ditinggal ya. Sudah dibuang di pintu gerbang Majelis Ar-Raudhah. Jadi nanti kalau besok pulang ke tempat masing-masing, insya Allah sudah tidak punya beban lagi. Amin Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah, pemirsa dimanapun Anda berada, pada episode ini saya mau mengajarkan tentang masalah masih sama. Saya itu lebih suka pembahasan untuk weekend nyantai-nyantai tentang kehidupan ya, tentang kehidupan. Tentunya kalau kita bicara hidup itu diawali dengan ilmu. Ya, diawali dengan ilmu. Nabi Adam alaihissalam seperti yang sudah saya terangkan di berbagai kajian, terutama di santri weekend, Nabi Adam itu oleh Allah Ta'ala ditunjukkan kehebatannya bukan fisiknya, padahal fisiknya besar. Ya, padahal fisiknya besar, tingginya 30 meter kurang lebih. Tapi Allah enggak tunjukkan kehebatan fisik. Yang dipamerkan ke malaikat bukan fisik, tapi yang dipamerkan ke malaikat adalah al-ilm, yaitu ilmu. Nah, rancunya zaman sekarang ini, saya mau bicara kita sekarang ini. Sekian ratus tahun itu ya, sekian ratus tahun di Indonesia ini orang rajin cari ilmu agama. Makanya dulu di Indonesia enggak terkenal ada pakar A, pakar B, pakar C, enggak ada. Yang terkenal Imam Nawawi Al-Bantani, ya kan ya? Kemudian Al-Jambesi, betul kan? Ya, kemudian ada yang dari Sumatera, iya, macam-macam. Terkenal karena keilmuannya di dalam ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita mengalami penurunan ini. Ilmunya Allah ini kita mengalami penurunan. Kurang terkenal, bukan enggak terkenal, kurang terkenal. Ulama dari Indonesia yang sampai tataran diakui dunia Islam internasional, diakui keilmuannya ya, saya enggak bicara kewalian, kesolehan, tapi keilmuan itu kurang. Tapi dalam dunia sains, Masya Allah, juara matematika internasional, betul, juara ini internasional, mengalami penurunan. Nah buat kita umat Islam, nah ini penurunan, ya penurunan. Kenapa? Karena sebagai muslim ya tidak ada ilmu yang lebih mulia daripada ilmu yang menjelaskan isi Al-Quran dan ucapan-ucapan baginda Muhammad SAW, yang menjelaskan isi Al-Quran dan perbuatan-perbuatan baginda Muhammad SAW. Tidak ada ilmu yang lebih hebat dari ilmu tersebut. Kenapa? Insya Allah saya akan menjabarkannya bareng-bareng biar kita sadar, terus kita nanti ganti fakultas. Ojo ngono toh ya. Kan fakultas gak perlu ganti. Waktu 24 jam kuliah itu paling cuma berapa jam. Betul. Ya, jadi kuliah itu sambilan saja. Kamu mata kuliah apa? Ya sambilan saya sarjana kedokteran. Loh kok sambilan? Ya itu sampingan. Pokoknya apa? Oh saya belajar ilmu hadis, saya belajar ilmu Al-Quran,
Di pesantren apa? Di universitas mana? Universitas terbuka. Terbuka bagaimana? Ya macam-macam. Saya datang ke Kiai Fulan, Habib Fulan, Syekh Fulan belajar. Emang waktunya banyak. Mas mohon maaf, untuk ke toilet sehari 20 kali saja saya bisa. Masa mendatangi ulama 20 ulama enggak bisa. Berarti saya terlampau cari alasan ya. Terlampau cari alasan. Masya Allah. Ini muslim yang luar biasa. Jadi ilmu-ilmu misalnya matematika, geologi, biologi, jangan tinggalkan. Tapi itu sambilan, sampingan, bukan yang utama. Nah, yang utama apa? Yang utama ya muslim masa nggak tahu Al-Quran. Muslim masa nggak tahu nabinya Muhammad SAW. Muslim masa nggak paham ilmu sholat. Hidup kok nggak tahu ilmu hidup. Ilmu hidup nggak ada di matematika, nggak ada. Ya, enggak ada. Contoh misalnya, menghadapi orang marah. Kamu pakai rumus Pitagoras. Iya. Menghadapi orang marah terus kamu pakai ini, apa namanya, rumus-rumus kimia atau fisika gitu ya. Menghadapi orang marah ya jurusnya ya sabar, ya sabar. Enggak ada jurus yang lain. Ya ini ilmu kehidupan adanya di mana? Di agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ilmu biologi, fisika, kimia, di dalam ilmunya Allah ada. Nah udah punya ilmu yang paling lengkap, makanya saya katakan fisika, kimia, biologi dan sebagainya itu cuman bagian kecil. Ya, bagian kecil dari struktur keilmuan yang luasnya tak pernah bertepi. Luasnya selalu berkembang, panjang kali lebar, tapi panjangnya nambah, lebarnya nambah. Berarti kan luasnya selalu nambah, tidak bisa diukur. Ya, luasnya luar biasa karena sumbernya dari Allah yang maha berilmu. Oke, itu prolog. Sekarang kita mulai. Mulainya dengan nyantai saja, nanya-nanya, boleh ya? Yang menciptakan kehidupan siapa? Allah. Betul ya? Yang menciptakan kematian siapa? Allah. Yang menciptakan segala sesuatu siapa? Allah. Kalau pengen ngerti segala sesuatu nanya sama siapa? Allah. Betul. Nah, terus Allah ngasih tahu enggak ilmunya segala sesuatu? Iya, kasih tahu. Di mana ngasih taunya? Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an. Untuk menjelaskan isi Al-Qur'an, Allah kirimkan makhluk ciptaan the bestnya, terbaiknya, yang paling mulia, paling utama, paling hebat, paling dari sisi fisik maupun rohani. Jadi kalau bahasa kita misalnya, jangan bandingkan Nabi dengan yang lain ya, tapi buat gambaran gampang saja kita tuh mencerna. Orang itu kalau mau buat server, ya butuh PC yang bagus, hardware-nya harus kuat, ya kemudian software-nya juga harus kuat. Kenapa? Karena nanti akan jadi server. Ini yang akan nanti mengirim informasi dan terima informasi, harus kuat. Nabi Muhammad SAW tiap detik terima informasi dan transfer informasi, tiap detik. Dari Allah Subhanahu wa taala, wa ma yantiqu anil hawa, enggak pernah bicara dari hawa nafsu. Tiap detik dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditransfer minal gulub ilal gulub, dari satu hati ke hati yang lain sampai hari ini. Ya sampai hari ini ditransfer terus tuh ilmu-ilmu dari Allah taala lewat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW diciptakan oleh Allah taala dari bahan yang maha dahsyat. Ya, bahan penciptaannya maha dahsyat. Qala ya Jabiru innallaha khalaqa qablal asya'i nura nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Allahumma shalli alaihi. Wahai Jabir radhiyallahu anhu, Nabi berkata pada sahabat Jabir bin Abdullah, wahai Jabir, saya mau kasih tahu kamu sesuatu. Sesungguhnya Allah itu sebelum menciptakan segala sesuatu, yang Allah ciptakan pertama kali adalah nabimu ini, nabimu Muhammad SAW. Dari mana?
Bahannya apa? Min nurih, dari cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gak ada yang bisa menyamai Rasulullah SAW, kehebatannya, kekuatannya dan lain sebagainya. Makanya Al-Quran itu diturunkan 30 juz ke dada Nabi Muhammad SAW. Kalau ke gunung jebol, gak kuat. Ya, makhluk gak kuat terima wahyunya Allah Ta'ala. Tapi kenapa Nabi Muhammad SAW dibuat jadi kuat? Karena memang asalnya dari cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Al-Qur'annya sama Nabi SAW dibungkus dengan cahayanya Rasulullah SAW, sehingga dilembutkan dengan rahmat yang ada dalam diri Nabi Muhammad SAW, sehingga ketika dibacakan bisa kita dengar. Ketika dibacakan bisa kita dengar. Kalau enggak ke dada Nabi dulu, enggak ada yang bisa dengar tuh Al-Qur'an. Enggak bisa. Makanya telinga kita ini bisa mendapat kemuliaan mendengar Al-Quran karena apa? Karena kebesaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ringkasnya begitu ya. Nah, ini informasi dari langit ini Allah berikan dalam Al-Quran, dijabarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau kita mau tahu rahasia alam jagat raya, ya nyarinya di Al-Quran, di Nabi. Nyarinya di Al-Quran, di Nabi. Nah, sementara kita punya Al-Quran, punya Nabi, nyarinya di tempat lain. Punya Al-Quran, punya Nabi, nyarinya di tempat lain. Kira-kira salah alamat atau pas alamatnya ini? Salah. Dan setelah diteliti itu, orang-orang lain yang buat ilmu macam-macam, mereka mengatakan, oh saya ngambilnya dari Al-Quranmu, saya ngambilnya dari Nabimu. Kenapa kamu muter-muter ke tempat yang lain? Karena sumbernya dari Al-Quran dan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan semua itu berarti tidak ada hukum, tidak ada ilmu, tidak ada pengetahuan yang lebih hebat dari yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu akidahnya Muslim, harus seperti itu. Tidak boleh Muslim menganggap ada ilmu yang lebih hebat dari ilmunya para ulama. Karena ulama itu memahami semua ilmu, bukan cuman sepatah dua patah kata, bukan cuman satu bagian, enggak. Semua bidang ilmu sebetulnya dipahami oleh para ulama. Jangan lihat saya belum kategori ulama ya. Saya enggak paham apa-apa, tapi ulama-ulama yang besar-besar itu paham betul. Mau ilmu bumi, mau ilmu langit ya, paham betul. Kenapa? Sepuronipun ingkang kathah, jenengan mau tak ajak mikir titik bulih. Saya ini sudah lama enggak mikir soalnya. Saya kan mau mumet mau mikir ya, sudah lama enggak mikir. Cuman pagi ini tak ajak mikir semua. Boleh ya? Biar rodok pinter titik. Dikit, jangan kepinteran, nanti repot. Orang-orang barat dan para ahli bicaranya mau kemana? Meninggalkan bumi menuju mana? Bulan. Terus mana lagi? Mars. Betul. Pertanyaan saya, coba cek sampai sekarang, ada enggak yang sudah mendarat di bulan? Ada enggak? Siapa? Hoax itu hoax. Gak ada. Itu Neil Armstrong itu hoax. Dan itu diakui. Belum ada manusia mendarat di bulan. Jangankan manusia, robot saja masih gagal. Cek Google sekarang, googling. Pinter titik itu, ayo, ojo pinter gagah. Googling. Oh, Habib Novel aja yang enggak begitu kok. Masa kalian yang begitu enggak bisa begitu? Ayo cek, gak apa-apa, cek Google. Ayo. Sudah ada yang bisa mendarat di bulan belum? Nah, ini orang ribut, kita akan mendarat di bulan, kita akan ke planet Mars. Ya Allah, bulan saja kamu belum jelas kok ke planet Mars. Lah bodohnya kita tertarik sama yang bahas bulan dan planet Mars, kita enggak tertarik sama yang udah nembus 7 lapis langit, yaitu baginda Muhammad SAW. Ilmuwan bilang tentang Mars, tentang bulan, ya gumunan. Mau Muslim kok gumunan? Jangan gumunan. Semua yang ada sekarang ini ketinggalan zaman. Semua yang ada ini ketinggalan zaman. Teknologi secanggih apapun ketinggalan zaman. Kamu mau bilang apa? Ini apa namanya, video call. Ketinggalan zaman. Masih butuh HP, butuh jaringan. Sayyidina Umar secara langsung live streaming pakai matanya. Langsung lihat sahabat jarak 500 kilo
lagi perang ketoan, bahkan diajak ngomong, naik ke atas gunung, naik ke atas gunung. Sahabat yang di sana, nggih, denger. Keren bro. Kamu naik ke atas gunung, apa-apa? Sinyalnya jelek. Betul kan? Gambarnya kabur, kok no sinyal. Sinyalnya bagus, ternyata handphonenya jelek. Kameranya burung. Kesalahan pada kameranya disalahkan. Tapi lihat ini, orang-orang terdahulu yang soleh, udah lewat semua itu. Tuh pernah lihat film? Aja ngomong nggak pernah gitu ya. Saya tuh pernah lihat film tentang di TV gitu ya, TV-nya pesawat itu. Yang di pesawat layar ya, udah layar gitu. Bujernya apa ya? Layar yang di pesawat. Pernah naik pesawat? Masa gak pernah? Mana remaja kok gak pernah? Pesawat itu sudah? Kalimantan atau kemana? Oh ke Jakarta. Nih kotak gitu, di pesawat tertentu kan ada layarnya itu, ada film milih. Nah, itu masalah orang yang mau pergi ke planet Mars atau apa gitu ya, di pesawat itu ditidurkan nanti setelah mencapai tujuan, deket tujuan baru bangun, dihitung berapa tahunnya ya, ditidurkan dengan teknologi, betul? Dengan teknologi ditidurkan, itu khayalan manusia, ya khayalan manusia berkhayal, ternyata ada yang bangun sebelum waktunya, alatnya rusak. Ya, alatnya rusak, bayangkan sendiri di pesawat, ya, yang lain pada tidur. Mestinya bangunnya masih berapa ratus tahun lagi, ini bangun awal, berarti nggak sempat sampai tujuan, mati dulu gitu loh ya. Teorinya filmnya begitu. Lah yang menarik buat saya bukan itu. Ini orang-orang ini karena pengen panjang umur ya sampai membayangkan ada teknologi manusia ditidurkan, dimatikan sementara, nanti dihidupkan lagi. Betul begitu? Nah, Ashabul Kahfi. Tiap malam Jumat, hari Jumat kita disunahkan baca surat Al-Kahfi. Betul ya? Ini Ashabul Kahfi tidur 309 tahun. Dan teknologinya apa? Gak pakai alat-alat ruwet kabel, jaringan gak jelas ya. Bahkan itu tempat tidurnya Ashabul Kahfi itu otomatis. Ya, nanti kalau waktu pagi gimana tubuhnya itu menghindari panas. Nanti bisa miring kanan sendiri, ganti melumah, miring kiri sendiri, ya dibolak-balikkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Otomatis sesuai jam, schedule, nggak pernah delay. Jamnya itu tepat ini. Ini teknologi langit, nggak butuh kabel. Nah sekarang ini pakai kabel ruwet itu ya, ketinggalan zaman. Islam itu udah jauh menembus dimensi waktu. Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj itu menembus waktu. Mi'raj itu ketemu Allah loh, ketemu Allah. Bukan menembus 7 lapis langit. 7 lapis langit itu bagian dari makhluk, makhluk. Ketemu Allah. Allah tidak tinggal di suatu ruangan. Allah tidak diliputi oleh ruangan. Allah tidak terikat oleh waktu. Jadi kalau mau ketemu Allah harus meninggalkan makhluk dan meninggalkan waktu. Maka semua waktu dilampaui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilampaui. Sampai 7 lapis langit, Sidratul Muntaha, ya ketemu Allah. Bukan Allahnya di Sidratul Muntaha, bukan Allah di Sidratul Muntaha, Allah di langit. Musyrik kamu bilang Allah di langit, artinya tinggal di langit. Berarti Allah bertempat di suatu tempat. Na'udzubillah min dzalik. Allah di langit artinya tempat yang paling pantas buat kita untuk ketemu Allah adalah di tempat yang mulia. Sama seperti kita ke Mekah, bilang ngapain? Mau ketemu Allah di Baitullah. Emang Allahnya di Ka'bah? Ya enggak. Kita mau ke masjid, itu tempat buat kita ketemu Allah yang paling bagus di masjid, bukan Allahnya di masjid, paham? Nah, maka ketika Mi'raj Nabi Muhammad SAW udah lihat tuh siapa di surga, siapa di neraka, udah lihat, udah tahu siapa orangnya. Berarti kan menembus waktu yang akan datang. Lah kamu punya Nabi sudah sampai masa depan dan lewat masa depan, sudah dunia berakhir, kiamat sudah tiba ya. Jagat raya seperti apa sudah dalam genggaman, paham betul, balik ke bumi ngajarin kamu. Kamu noleh ajarannya orang lain. Goblok apa pinter? Mohon maaf, bahasanya agak kasar ya.
Ya goblok itu kan bahasa Jawa ya. Bahasa Indonesianya apa? Bodoh. Kan sebetulnya kan ya alus-alus saja toh. Cuman kalau pakai bahasa Jawa ketokan mantep gitu ya. Nah, mantep gitu. Ya, bodoh atau pandai. Punya nabi yang sudah menembus waktu, punya nabi yang sudah menembus jagat raya, ya. Tapi enggak yakin sama nabinya, kurang percaya sama nabinya, enggak gumunan sama nabinya, gumun sama orang yang enggak iman sama Allah, ya, gumun sama orang yang enggak percaya sama nabi, bahkan gumun sama orang yang benci pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahada, apa ini? Ini adalah kebodohan di atas kebodohan. Maka sebagai remaja muslim kita harus mengatakan dengan penuh yakin, enggak ada yang lebih hebat dari nabi saya. Gak ada yang lebih hebat dari ulama-ulama saya. Mereka semua sudah menguasai teknologi tanpa harus punya hardware seperti kita di zaman sekarang. Beb, buktikan Beb, jangan asal bunyi. Boleh. Tahu zaman sekarang ini ada orang heboh mindah bayi ditaruh di perut orang lain. Apa namanya itu? Bayi dipindah gitu ya. Bayi tabung gitu ya. Tabung. Itu dulu di Hadramut, ya, ada satu Habib nikah sama putrinya raja. Cuman rajanya agak nakal. Cuman butuh punya cucu Habib. Rajanya hanya butuh punya cucu Habib. Begitu putrinya hamil, raja bilang, "Tolong ceraikan putri saya." Karena rajanya agak malu punya mantu Habib, Habibnya agak miskin. Ya, Habibnya agak miskin gitu. Tapi rajanya ini pengen, ya, walaupun begitu pengen punya cucu Habib, karena nasab tuh nggak bisa dikalahkan dengan duit. Ya, nggak bisa dikalahkan dengan duit. Kata Habibnya, "Loh, kenapa begitu?" Ya, pokoknya ceraikan putri saya. Ya sudah kalau begitu. Kalau maunya bapak seperti itu, ya udah. Tapi anak saya akan ikut bersama saya. Makanya nggak ada nasabnya anak kembali ke ibu, nggak ada. Nasabnya anak selalu ke bapak, kecuali kalau anak zina. Ya, anak zina kan bapaknya nggak diakui sama syariat, baru nasabnya kembali ke ibu. Tapi kalau pernikahan, nasabnya semua kembali ke ayah. Maka kata Habibnya, ya sudah kalau begitu anaknya saya bawa bersama saya. Kata raja, ya terserah, karena dalam kepalanya rotok gendeng apa piye iki. Stres apa piye Habibnya ini. Masa anak mau dibawa? Ya enggak mungkin, lahir aja belum. Udah, setelah itu istrinya tadi diceraikan atas permintaan mertuanya. Maka si Habib nikah lagi. Tapi sebelum menikah ngasih tahu calon istrinya, "Mau enggak kamu saya nikah? Tapi kamu langsung hamil tua." Rotok bingung pi. Dinikah langsung hamil tua? Iya, hamil tua anak saya. Mau enggak kamu langsung hamil tua? Karena yang dinikah ini ya orangnya solihah, yang mau dinikah orangnya solihah, percaya sama ulama ya, percaya sama ulama, sendiko dawuh, gak jadi masalah. Yang penting anakmu kan? Iya, anak saya. Toh kalau nanti yang melahirkan ibunya kan tetap ibunya yang melahirkan, betul? Nah, subhanallah. Dah setelah nikah, "Kamu siap hamil sekarang?" "Siap." Bismillahirrahmanirrahim. Bak, langsung meteng sang sasi. Bung. Yang di sana langsung kempes. Psh. Orang sekarang bingung teknologi macam bedal. Ini ulama cukup bismillahirrahmanirrahim pindah. Kenapa? Teknologi alien. Karena dianggap teknologinya melampaui teknologi yang ada, dianggap teknologi alien. Ulama-ulama kita ini menguasai teknologi lebih dari yang Anda tahu dan saya tahu, menguasai. Tapi ya pura-pura bodoh. Daripada nerangkan sama orang bodoh seperti kita, kelihatan edan nanti dianggap lebih baik semeneng wae lah, wong bodoh kabeh itu. Wong bodoh kabeh, lebih baik saya diem gitu. Oh iya, pura-pura gumunan. Oh, Masya Allah, luar biasa. Padahal sudah menguasai yang lebih. Dulu kalau mau telepon tuh nggak butuh handphone. Mau telepon cuma bang, oh ya, oh iya, oke, oh iya. Ulama itu menguasai seperti itu, kok bisa dibuka sama Allah Ta'ala rahasia jagat raya, dibuka. Nah orang sekarang butuh alat untuk
mengejar semua itu pakai alat. Tapi orang-orang soleh Allah udah kasih ilmunya. Bumi ini nggak butuh tambahan alat. Bumi ini nggak butuh tambahan alat karena semua alat yang dibuat itu membutuhkan bahan yang bahannya itu akan merusak bumi. Bahannya akan merusak bumi. Betul. Buat plastik bahannya merusak bumi. Mau besi gali dari dalam bumi juga bahannya merusak bumi. Teknologinya Allah Ta'ala tidak merusak bumi. Teknologinya menjadikan bumi tetap utuh, baik seperti semula. Ilmunya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang kamu pilih yang mana? Pilih ilmu yang rodok ruwet tadi kebanyakan macam-macam atau ilmu yang lengkap? Ya ilmu yang lengkap. Mau butuh hujan, teknologi ruwet, helikopter, pesawat, campur zat ini, upayakan angin. Ulama punya ilmunya. Tapi ulama itu kan pakai aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau belum ada izin dari Allah yang enggak dipakai ilmunya. Kalau diizinkan dipakai. Enggak usah ruwet, minta hujan tinggal ngomong Allahumma ya Allah turunkan hujan. Udan. Ya hujan. Itu bukan sekedar ucapan doa, tapi ada ilmunya. Ngusir awan. Wah, awan bisa diperintah sama ulama. Kamu geser sana dulu ya. Pindah. Pindah. Mau dibuktikan? Iya gampang pakai Photoshop itu kan bisa. Dia kan pakai Photoshop pindah awannya pindah. Betul. Kalau saya buktikan nanti kan jadi viral. Habib Novel keramat. Awan ditunjuk pindah sendiri. Masya Allah. Repot nanti. Boleh dilanjut? Ini masih prolog loh. Masih prolog. Saya cuma mau membuka mata Anda semua. Bahwasanya ilmunya Allah, ilmunya Al-Quran, ilmunya ulama. Ya itu level ilmu yang paling tinggi. Bukan berarti kita nggak boleh pelajari ilmu yang lain. Ingat kata saya tadi ya. Saya bilang yang lain itu cuman bagian kecil ya. Makanya kalau Anda belajar apapun jangan ditinggalkan. Senang belajar agama akhirnya semua ditinggalkan. Jangan. Itu cuman sempalan. Karena itu almarhum Bahrudin Yusuf Habibi, almarhum Bapak Bahrudin Yusuf Habibi yang kita kenal dengan BJ Habibi di Kairo, di Mesir, di depannya pelajar-pelajar juga kan. Ya, ngomongnya apa? Kalau boleh, bil makna ya, kalau boleh milih, saya akan milih jadi orang yang paham agama daripada orang yang memiliki ilmu teknologi. Karena saya tahu ilmu agama ternyata lebih penting buat muslimin. Nah, ini yang ngomong orang pinter loh, bukan seperti kamu. Nah, kamu sama saya ini kan belum sampai kategori orang pinter. Ya, pinternya lain, pinter ngapusi. Kita kan gitu, pinter ngapusi, pinter ngebully ya. Kalau almarhum B.J. Habibie kan jelas terkenal pinter. Beliau yang punya teori crack patahan itu sayap pesawat biar tidak meledak gimana caranya ya, rumusnya seperti apa. Beliau yang nemukan, lebih dari puluhan penemuan ilmiah beliau yang dipakai di dunia ini sehingga beliau duduk manis dapat duit. Sampai sekarang pun beliau di kuburan dapat duit. Ya kan tetap ngalir itu ya. Kontraknya ke ahli waris tetap ngalir. Yang seperti itu aja bilang ternyata ilmu agama jauh lebih hebat. Jauh lebih hebat. Lah kok kita jadi muslim alergi sama ilmu agama? Diajari misalnya awwalu wajibin alal islami ya. Awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani wa nutqu bisyahadati nu'tibiru li sihhatil iman miman qadara. Diajari ngapalkan syair. Dianggap ngapain tuh ngapalkan syair-syair itu. Syair-syair nazom-nazom di pondok itu enggak jelas, orang duduk cuman di sekolah kok ngapalkan awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani wa nutqu bisyahadatin tubira li sihhatil imani mimman qadara. Masya Allah. Maksudnya apa itu Bib ngapalkan begitu? Itu lautan ilmu. Lautan ilmu. Kewajiban pertama kali setiap manusia adalah mengenal Allah Ta'ala dengan penuh keyakinan. Ya, setelah itu hendaknya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk mengungkapkan keyakinannya
kenalnya Allah tersebut bagi yang mampu. Artinya kalau dia memang nggak bisa bicara, ya tidak mengucapkan kalimat itu. Memang kalau suaranya nggak keluar gitu ya, nggak mengucapkan kalimat tersebut. Ya sebisanya, sebisanya. Mungkin dengan isyarat ya, dengan bahasa isyarat semampunya. Tapi harus ditunjukkan. Kelihatannya sepele-sepele itu. Pelajarannya yang ada dalam agama. Ngapalkan hadis, ya, ngapalkan Al-Quran, ngapalkan ayat, ngapalkan ini. Urip kok mau ngapalno, manfaatnya apa? Yang ini, teknologi buat mobil aja kok hebat. Mobil itu nggak ada bensinnya, nggak jalan, betul. Mobil listriknya nggak ada, ya nggak jalan. Kuda itu loh hebat. Loh saya nih kalau diizinkan sama negara jadi presiden tahun 4000 Masehi, semua produksi mobil saya hentikan. Tapi semua produksi mobil nasional, internasional masuk Indonesia saya hentikan. Kenapa? Polusi. Terlampau banyak mengeksploitasi energi. Ya, terus gimana? Saya akan ajak masyarakat saya ternak kuda. Ternak kuda. Nanti bolehnya membuat gerobak ya, tapi nanti yang di depan adalah kuda. Nah, terus cara nyupirnya kuda gimana? Nah, itulah perkembangan teknologi nanti. Bensinnya murah. Ya, bensinnya murah, cukup bawa suket di jalan, selesai. Ya, maka masyarakat dianjurkan membuat di setiap kota itu rest area adalah rumputan. Jadi jalan tol nanti isinya itu kuda. Wajib, Masya Allah. Tanpa asap, saudara-saudara. Ya nggak ada asap. Asik atau nggak asik? Oh ya, kudanya 5 semakin banter gitu kan ya? Ya kudanya 10 semakin banter. Sehingga itu nanti ajib. Nggak ada suara-suara bising, kemudian tidak ada asap-asap yang mengganggu. Betul tak betul? Wah, parkirnya gimana? Oh, nanti ada area parkir tersendiri. Ya, area parkir tersendiri. Oh, saya presiden, saya rencanakan semuanya matang, bro. Namanya juga presiden, nanti tahun 4000 Masehi itu butuh waktu. Nah, makanya nanti di akhir zaman itu dikatakan kalau kiamat sudah dekat, itu semua kembali ke kuda. Naiknya kuda lagi. Kenapa? Nah, sumber energinya sudah entek. Mataharinya udah terbitnya sudah kuali. Ya. Terus ozonnya sudah terbuka. Bensin, minyak bumi udah habis. Apalagi air, paceklik. Mau pakai apa kamu? Listrik, kano listriknya. Sumbernya yang buat listrik sudah habis. Terus mau pakai apa? Ya lagi kuda berkata, gitu kan. Dari dulu gak mau pakai saya. Kamu tinggalkan saya. Nyatanya toh kembali ke saya toh. Katanya kuda seperti itu. Makanya muslim disunahkan untuk pelihara kuda. Ya pelihara kuda. Boleh ngobrol dikit. Hebat mana? Uang cash atau kartu debit? Hebat mana? Sehebat-hebatnya kartu debit, kita tidak bisa meninggalkan uang cash. Kenapa? Contoh kasus gempa bumi di daerah Jakarta waktu itu, sempat kan ya? Gempa bumi, listrik mati. Ya, listrik mati di daerah Jakarta dan sekitarnya. ATM mati semua. Kecuali di tempat-tempat tertentu yang ada gensetnya ya. ATM-nya mati. Lah kalau ATM-nya mati kamu butuh bayar pakai ATM. Nah iso. Butuhnya apa? Uang cash. Nah nanti kalau muslim ini punya kuda, kalau tiba-tiba teknologi itu, ya contoh saja, semua stasiun Pertamina, tempat ngisi bensin ya kosong. Mau naik apa kamu? Mobil listrik belum jalan di Indonesia, belum jalan. Mobil listrik juga butuh apa itu? Charge-nya ya, betul. Stasiun charge nanti kalau stasiun charge-nya juga rusak, mau naik apa? Jalan kaki. Ke Surabaya jalan kaki, luar biasa. Tekannya kapan? Kalau kamu punya kuda nyantai. Maaf bro, iya, saya punya kuda. Naik kuda. Habib Novel belum punya. Ya nanti insya Allah punya.
Saya takut naik kuda. Ya, sudah pegangi ya Pak ya. Ya, dan kuda itu kan diajak dari hati ke hati. Ya, ojo ojo ngamuk yo gitu. Dari hati ke hati. Nah, ini teknologi itu bisa habis, bisa hilang. Tapi kalau ilmunya Allah dan Rasul tidak bergantung sama teknologi yang ada. Semua yang ada bisa dipakai. Semua yang ada bisa dipakai. Tahu bensin, premium, pertalite, ya Pertamax dan kawan-kawannya solar. Mobilmu Pertamaxnya habis, nggak ada pom bensin di tengah tol. Stres atau nggak stres? Berani nggak buka tutupnya untuk ngisi bahan bakar dibuka, terus kamu minta aqua galon 5 gitu, sokno gitu. Wani, enggak berani ya, jebol ya, takut rusak. Wali lain, tahu teknologi langit. Pertamax habis, ya, tapi dipakainya kalau kepepet loh ya, enggak kepepet enggak dipakai. Pertamax habis, pegang botol. Bismillahirrahmanirrahim. Sokno, yang lihat, bib, yai, ojo ngawur. Sama batin, remuk iki. Duh Pak Yai ngawur iki. Rusak nih mobil saya, batin ya. Starteran ceklek. Kok murub? Kok jalan? Karena dianggap kiainya, habibnya bodoh, nggak paham teknologi. Padahal ilmunya di luar teknologi. Teknologimu belum nyampe. Air tuh di tangan orang-orang soleh bisa jadi Pertamax. Lawang itu cuman rumus kimia, betul kan ya? Minyak itu kan rumus kimia. Tahu intan? Tahu kan kimia apa itu? Arang. Untuk menjadi biasa lebih mahal. Yang mahal dahsyat kita pakainya, tariknya model begitu, arang dicekel dadi intan. Donya meneh. Buat orang-orang soleh itu makanya dunia lewat karena paham. Ya ternyata intan itu arang itu intan. Ngapain saya ngejar-ngejar arang? Paham. Ya, paham sekali kalau itu kecil, rendah, hina, sesuatu yang kotor. Beliau-beliau mengejar yang jauh lebih tinggi. Ini ringkasan tentang ilmunya Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Monggo diunjuk dulu. Ya kalau enggak saya enggak bisa minum nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat ya, saya tidak pernah merendahkan ilmu dunia, enggak ya, yang memang rendah. Ya kan kurang kerjaan toh, merendahkan yang rendah itu kan kurang kerjaan toh. Kalau sudah rendah jangan rendahkan. Kok Habib begitu? Memang betul. Dalam tataran ilmu itu ilmu dunia, ilmu yang sangat rendah, tapi harus dimiliki, harus dikuasai. Namanya juga bagian dari ilmu yang tinggi. Contoh begini. Majelis Ar-Raudhah. Lantai 1 ya lantai 1, betul kan? Gak usah direndah, lantai 1 kamu rendah, gak usah. Ya sudah lantai 1. Tapi kalau kamu pengen lihat Solo, naik ke lantai 3, betul kan? Dari lantai 3 kamu bisa lihat Solo. Iya, bisa lihat Solo di lantai 3. Tapi lantai 1 dibutuhkan loh. Untuk naik ke lantai 3 kita butuh lantai 1. Kan seperti itu. Ilmu dunia ini kita butuhkan untuk apa? Urusan-urusan duniawi. Kelengkapan hidup, ya kelengkapan hidup, ya dipelajari. Makanya hukumnya fardhul kifayah, ilmu matematika itu fardhul kifayah. Kenapa? Warisan itu butuh dihitung, butuh matematika. Orang sakit butuh dokter, maka ilmu kedokteran itu fardhul kifayah. Harus ada yang bisa jadi dokter. Kalau tidak nanti berarti manusia tidak berusaha mengobati dirinya, maka dia akan berada dalam kehancuran. Gak boleh menghancurkan diri sendiri, itu namanya fardhul kifayah. Tapi kalau ilmunya Allah Ta'ala, kenal Allah, fardhu ain. Tauhid itu fardhu ain. Ilmu sholat fardhu ain. Setiap muslim harus paham ilmu sholat, ilmu wudhu, ilmu tayammum, dan seterusnya dan seterusnya. Harus paham ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat yang wajib, sifat yang mustahil harus paham sehingga dia nggak salah dalam hidup. Ikhwani rahimakumullah. Maka setelah semua prolog tingkat 2 tadi yang sudah saya sampaikan ya hampir 1 jam 45 menit kurang lebih saya udah berbicara.
Betul Ustaz Is? Yakin? Janji. Lihat jam betul enggak? Enggak yakin kan? Enggak yakin. Kurang lebih 45 menit. Saya akan ambil pada satu titik. Ini mukadimah ya. Saya nanti malam mau ceramah di Sragen insyaallah di tahlil 40 harinya Mbah Mun di salah satu pesantren binaannya Gus Wafi, putranya Mbah Mun. Nanti malam acaranya di sini Ba'dal Isya adalah ramah tamah bersama Mas Seto, Ustadz Iis dan lain sebagainya. Ada banyak program yang mau dijelaskan. Nanti sore saya ngajar lagi, tidak seperti biasanya. Biasanya saya sore enggak ngajar. Insya Allah nanti sore saya ngajar lagi. Waktunya kapan? Jam 4 sore. Jadi setengah 4 sholat asar, kemudian langsung baca Wirdul Latif. Jam 4 insya Allah saya ngajar sampai maghrib. Mau atau enggak mau? Wani piro. Ya, mau ya? Makanya nanti habis makan siang usahakan rebahan. Ya nyantai saja ya, nyantai saja. Nanti malam wah tenang, enggak lek-lekan. Ngobrol sama Ustadz Iis, sama Ustadz Iqmal, sama Mas Seto ya. Hari ini Mas Seto ulang tahun. Ya. Nanti malam tuh rencananya kita mau kasih surprise sama Mas Seto. Yang sekarang Mas Setonya tahu mau kita kasih surprise. Iya, nanti malam kita ada pesta kejutan ya, syukuran ulang tahunnya Mas Seto. Setuju? Iya. Namanya kejutan pesta ya harusnya makannya enak. Waduh. Salah ngomong ini. Ya. Mas Takim. Nanti malam pesankan sate ayam 300 tusuk. Ya. Cukup tak 300 tusuk? Cukup, satu orang 3 tusuk cukup loh ya. Sate ayam 300 tusuk dan kawan-kawannya buat tambahan menu makan malam. Ya, setuju Mas Takim? Mas Takim kalau bab makan setuju. Ini Gustak itu bab makan sendiko dawuh bema. Insyaallah. Lanjut boleh? Jadi ilmunya Allah Ta'ala ini ilmu yang paling tinggi. Dan hebatnya Allah mau share ilmunya loh. Allah mau share ilmunya. Rahasia jagat raya itu Allah share. Makanya dikatakan Allah itu maha dermawan, maha pemurah. Rahasia jagat raya loh di share. PN, ambil. Nah, ambil. Nah, biar transformasi ilmunya ini benar, maka Allah kirimkan manusia pilihannya Allah Ta'ala, yaitu para nabi dan rasul. Nabi dan rasul masa tugasnya ada akhirnya, ditutup dengan Nabi Muhammad SAW. Setelah itu dilanjutkan apa? Dari Nabi menuju kiamat itu dekat sebetulnya. Maka cukup ulama-ulama yang melanjutkan. Ulama ini dia apa? Dikasih warisan ilmu. Dikasih warisan ilmu dan dikasih download link. Jadi ulama itu enggak repot sebetulnya. Sebetulnya enggak repot. Kalau udah dapat ya, dapat kata kalau bahasa orang itu fatah, pembukaan, dibuka. Kalau sudah dibuka, diizinkan masuk. Setelah diizinkan masuk itu tinggal pencet linknya selesai. Link tik, download. Jadi gampang itu ilmu. Asal punya linknya. Maka ulama itu sibuk cari link sebetulnya. Berkunjung ke ulama yang lain tuh share-sharean. Kamu punya link apa? Ini, bahas ini. Aku punya link ini, bahas ini. Ini bahasanya biar paham pakai bahasa link ya. Kalau pakai bahasa malakut kan nggak mudeng jenengan. Yang ngomong aja nggak mudeng apalagi yang denger. Nah, sama-sama nggak mudeng. Punya link. Warisan, namanya warisan itu dari yang asli diturunkan 100% sama, betul kan ya? Namanya juga warisan. Tapi karena yang warisi banyak, maka dibagi. Makanya kita disuruh husnudzon sama setiap ulama. Karena setiap ulama punya warisan tertentu dari Nabi Muhammad SAW. Punya warisan tertentu, ambil tuh warisan-warisannya. Nah kalau kita mau cari itu, hidup tuh jadi gampang. Saya kasih contoh boleh? Ini ilmu paling gampang nih, mau ya? Ilmu paling gampang yang membuat hidup jadi gampang. Ini pemirsa di rumah, nanti Anda kalau lihat YouTube saya langsung ke bab yang ini saja. Awal tadi diloncati nggak apa-apa itu. Ya pokil itu namanya.
Curang ya, nggak apa-apa. Langsung ke bab ini. Kasih tahu enggak ya? Nah, boleh saya nanya? Jadi saya ngasih taunya lewat nanya. Yang bisa siapa? Yang bisa, yang mampu. Hanya Allah. Bukan Allah, hanya Allah. Jadi kalau kita bicara yang bisa, yang mampu, hanya Allah. Yang kuasa, hanya Allah. Hanya Allah. Coba diulangi bareng-bareng. Hanya Allah. Kalau sudah kita ngucap hanya Allah, berarti yang lain bisa enggak? Enggak bisa. Yang lain mampu enggak? Enggak mampu. Kecuali dibuat mampu oleh Allah. Dibuat bisa oleh Allah. Diberi kuasa oleh Allah. Paham semuanya itu? Oke, sekarang terapkan dalam hidup diri kita sendiri. Kamu bisa lulus enggak kuliah? Enggak bisa. Kamu enggak bisa lulus kuliah kecuali kalau diluluskan oleh Allah. Betul? Kamu bisa enggak gagal? Enggak bisa. Kamu menggagalkan dirimu enggak bisa. Kecuali kalau diizinkan gagal oleh Allah. Buktinya ya, banyak orang yang mau bunuh diri, minum racun, ternyata enggak mati. Loncat, ternyata enggak mati. Yang enggak pengen bunuh diri, kepleset, mati. Ya. Minum air keselak, mati. Ada enggak yang begitu? Ada. Enggak kuasa menggagalkan diri, enggak bisa. Membuat berhasil, enggak bisa. Kecuali kalau dibuat bisa oleh Allah, kecuali diizinkan oleh Allah. Sampai di sini jelas? Oke. Sekarang kita ambil bab yang umum terjadi pada manusia akhir-akhir ini, hutang. Ilmu terapan ya, ilmu terapan, hutang. Punya hutang? Punya hutang? Punya hutang? Banyak. Banyak ya, banyak. Bisa enggak kamu lunaskan hutangmu? Enggak bisa. Bisa. Yang bisa melunaskan hutang hanya Allah. Yang bisa menjadikan kita tidak bisa melunaskan hutang hanya Allah. Dah, ini mulai asyik ini. Oke, sekarang kita punya tujuan. Saya mau melunaskan hutang. Maka nomor 1 kita ngomong saya tidak bisa melunaskan hutang. Selesai. Makanya kalau kamu berpikir kamu bisa melunaskan hutang, itulah langkah awal yang buat kamu stres. Maka setiap kali usaha gagal, stres, nggak punya duit, stres, gitu kan ya? Karena merasa aku bisa melunaskan hutang. Tapi kita cukup ngomong, saya pengen melunaskan hutang, di bawahnya saya tidak bisa melunaskan hutang. Melunaskan hutang, saya tuh sejak awal. Allah. Ini bukan bab amin dulu, ini bab cara ya, bab cara. Biar paham urutan pola berpikir nih. Pola berpikir. Ini kalau paham ilmu ini dipakai semua hal enak. Ulangi dikit boleh? Buat yang rodok lemot-lemot jadi biar enggak. Ya, saya kan agak lemot. Saya ulangi dikit boleh ya? Jadi yang bisa hanya siapa? Allah. Selain Allah tidak bisa. Kita pakai bab hutang ya, bab hutang. Kita punya hutang. Saya pengen melunaskan hutang, betul? Nah, maka nomor 1 kita ingat dulu, yang bisa melunaskan hutang hanya Allah. Saya pengen melunaskan hutang, saya tidak bisa melunaskan hutang, maka ada kata maka saya minta tolong sama yang bisa. Siapa yang bisa? Hanya Allah. Maka saat detik itu juga ketergantungan pada siapapun dan apapun segera buang.
Perusahaan, usaha, ilmu, kenalan, teori, rencana, semua buang. Rencanaku tidak bisa, usahaku tidak bisa, temanku tidak bisa. Nolkan dulu, betul-betul yang bisa hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nolkan pikiran, nolkan hati, hanya untuk Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Katakan hanya Allah, yang ada cuma Allah. Allah tempatku bergantung. Langsung ngomong sama Allah, ya Allah, saya punya hutang, tolong lunaskan hutang saya. Maka kita cari jawabannya dari Allah, betul kan ya? Allah jawab itu, nggak mungkin nggak dijawab. Oke, aku lunaskan hutangmu. Oke, aku lunaskan hutangmu. Kalau mau tahu caranya, tanya sama siapa? Ya tanya sama nabinya, tanya sama rasulnya. Maka kita tanya sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah, gimana biar hutang saya dilunaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Maka Rasul menjawab, kamu waktu minjem harus benar caranya. Waktu minjem caranya harus benar. Siapa yang pinjam dengan niat untuk melunaskan akan dilunaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau minjam tidak punya niat untuk melunaskan, hartanya akan dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kamu cek dulu, kamu pertama kali pinjam dulu niatnya mau ngemplang atau mau bayar? Mau bayar, ya udah. Kalau udah memang niatnya mau bayar, yakin pasti hutangmu lunas. Kalau niatmu mau bayar, tapi niat itu bukan ungkapan di hati toh. Kalau ungkapan di hati di pikiran namanya bukan niat, tapi lamunan. Namanya lamunan. Niat itu qasdu syai' muqtarinun bi fi'lih. Definisi niat itu. Kalau enggak ada prakteknya, niat itu adalah punya keinginan, punya cita-cita yang langsung diwujudkan dengan perbuatan. Itu namanya niat. Kalau enggak ada aksinya, enggak ada perbuatannya, namanya bukan niat, tapi namanya al-amani. Dalam bahasa Indonesianya lamunan. Banyak orang mengira dirinya berniat, padahal lagi melamun, bukan berniat. Oke, saya berhutang dengan niat saya akan melunaskan. Maka saat itu juga dia udah siapkan. Ya, siapkan apa? Perencanaan. Dari sini saya akan ambil sekian rupiah untuk bayar hutang. Sini sekian rupiah untuk bayar hutang. Kemudian dia siapkan mungkin aqua galon atau apa, punya duit cemplungkan ini untuk bayar hutang. Ini untuk bayar hutang. Hutangnya 200 juta, nyemplungkannya 5.000 rupiah. Gak apa-apa. Jangan pakai akalmu. Akalmu jangan dipakai, kan punyanya itu ya, punyanya itu. Udah nih niat bayar hutang, niat untuk melunaskan hutang. Ini namanya sudah ada aksi. Terus nanya lagi sama Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ya cara berikutnya apa? Apakah hanya itu niat? Enggak. Ya, enggak niat saja. Kamu harus baca doa ini. Kamu baca doa ini. Kalau doa ini kamu baca, hutangmu berapapun akan dilunaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setan bisikin, oh kamu sekedar doa nggak bisa, mana mungkin sih doa akan membuat hutangmu lunas. Kamu jangan percaya sama kata ustadz, kata ini dan lain sebagainya. Buktinya Habib Novel sendiri utangnya banyak, tapi lunas bro. Ya terbukti kan lunas, betul kan ya? Yang satu ini kan tinggal dikit, dari 7,7 cuma tinggal 4,7 dalam 2 bulan setengah kan ya. Alhamdulillah. Masa dalam 2 bulan setengah dapat 3M itu kan ya, subhanallah kan, luar biasa. Caranya gimana? Caranya ini. Caranya adalah dengan pola pikir yang tadi saya bangun tadi ya, yang saya jelaskan secara terstruktur nih ya, biar kita bisa mengikuti dengan gampang. Oh, di antaranya doa yang ada di Wirdul Latif. Jadi kalau tiap pagi baca Wirdul Latif, insya Allah hutang lunas. Ada di situ ya, ada di situ. Min ghalabatid dain. Ya Allah, bebaskan aku dari dikuasai oleh hutang. Ada di situ. Kemudian apa lagi? Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Setiap habis sholat baca itu, maka hutangnya akan lunas. Boleh kamu sholat dulu. Maka hutangnya akan lunas. Kalau setiap habis sholat baca itu, ya sudah, amalkan saja itu, nggak usah mikir lagi. Kamu udah percaya sama Allah, ya, percaya sama Nabi, itu wujud percaya sama Allah. Tugasmu ngapain? Nikmatin hidup. Nikmatin hidup bagaimana? Waktunya ke pasar, waktunya kerja.
Waktunya ngobrol sama teman. Jangan mikir hutang lagi. Kalau kamu masih mikir hutang lagi, berarti kamu gagal. Gagalnya di mana? Kamu nggak percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang percaya itu yakin. Orang yakin nggak ragu. Orang ragu berarti tidak yakin. Maka kamu tidur dengan santai. Istri nanya, Mas, hutang banyak kok tidur santai, kenapa? Allah yang mau melunaskan, bukan saya. Keren toh? Suami nanya ke istrinya, Dek, hutangku banyak, kamu kok tidurmu bisa nyenyak nih, gimana caranya? Yang bagian melunaskan hutang bukan saya, Mas, bukan kamu. Yang melunaskan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang melunaskan, bukan kita. Saat kita mengikuti tahapan-tahapan yang betul. Kalau judulnya Allah yang tempat kita bergantung, berarti yang beresin siapa? Allah. Kalau udah diberesin Allah, beres atau enggak beres? Beres. Mestinya kita tenang atau enggak tenang? Tenang. Di sini kalian makan diberesin siapa? Panitia. Di sini loh ya. Jangan bicara Allah dulu ini. Syariatnya yang dohir dulu. Tadi kan semua sikap hati ya. Dohirnya siapa yang beresin makan? Panitia. Anda percaya sama panitia, gak mikir lagi gini, nanti makan siang ada ndak ya? Nanya panitia melulu, panitia makan siang ada ndak ya? Panitia makan siang ada ndak? Panitia jawab, ruwet. Yang satu ini suruh keluar saja cari makan di luar, ya gak usah diurusin ya, ruwet gitu ya. Sudah di sini dibilang gratis makan, minum, tidur, ya sudah pasti disediakan. Betul begitu kan? Nah Allah Ta'ala sudah jamin kamu di dunia ini aku yang ngurus, selesai. Tapi ikuti aturannya. Aturannya apa? Jangan minta tolong sama yang lain. Jangan bergantung pada yang lain. Karena yang bisa cuman aku, yang lain tidak bisa. Begitu kita ngeyel merasa bisa dan menganggap yang lain bisa, sama Allah dipersilahkan, silahkan kamu minta tolong sama yang lain, ruwet sama yang lain. Hasilnya glundung, jelunguk, ya, delosor, puyeng, kepala pecah, jeduk-jedukan tembok, duk, stres. Sampai di sini jelas? Simpel atau enggak simpel? Simpel. Saya kasih contoh kasus boleh? Komputer saya rusak. Rusak. Yang pernah saya sampaikan. Saya panggilkan montir. Montir itu motor ya. Ya teknisi. Salah ngomong. Panggilkan teknisi. Ya. Dibawa pulang komputernya sama teknisi. Dibawa ke rumah saya ambil, saya bawa ke rumah saya, rusak. Waktu yang sama saya bawa ke tempat teknisnya, saya colokkan di sana, nyala. Saya bawa balik ke rumah saya, rusak. Akhirnya teknisnya nggak percaya. Saya nggak percaya. Ya udah ikut ke rumah saya, dicolokkan nggak nyala. Akhirnya teknisnya nyerah. Wah Pak, nyerah saya. Udah nyerah, sudah. Akhirnya saya pakai ilmu yang tadi itu. Yang bisa hanya Allah. Saya minta tolong sama Allah. Ya Allah, tolong bereskan komputer saya. Ya, bereskan komputer saya. Saya anggap saja komputernya kena penyakit gitu kan. Tak wiriti. Sur ya. Kasih widu sakron. Mungkin kerasukan jin atau apa komputernya. Selesai saya baca wirid, saya nyalakan, nyala. Teknisnya bingung. Kok bisa Pak? Iya, memang kalau sudah kamu tidak mampu, biar langit yang bekerja. Kan gitu. Ini contoh kecil. Contoh yang lebih besar. Saya pengen live streaming dulu. Sekarang saya kan di YouTube ya, Instagram udah saya tinggalkan, nggak level udah. Mainnya YouTube gitu ya. YouTube kan menitnya panjang, Instagram menitnya pendek. Saya kan bicara 1 menit kurang enak. Saya doyan ngomong soalnya. Jadi ngomongnya panjang. Dulu saya pengen live streaming di Instagram dengan banyak kamera. 1, 2, 3 kamera, nggak mungkin. Karena live streaming di Instagram itu harus langsung dari handphone. Kamu kasih eksternal kamera juga nggak bisa. Harus dari handphone. Saya panggil teman-teman saya, baik dari Solo sampai dari Jakarta, dari Surabaya, tolong cari di dunia, ada enggak yang bisa live streaming dari sekian kamera di Instagram? Angkat tangan semua. Bib sudah googling sampai ke ujung dunia nih. Sudah dekat langit. Enggak ada yang bisa. Saya Habib Novel Al-Idrus dan saya bukan orang yang sekolah teknik informatika atau teknik komputer atau pemrograman, enggak. Saya sekolahnya dulu di SMA negeri, terus nyantri 6 bulan, terus ngenger ulama 10 tahun. Enggak lama toh, cuman sebentar aja ngenger ikut ulama belajar hanya 10 tahun. Subhanallah.
pegang PC, nyalakan, googling, bener, saya tuh nggak percaya sama orang soalnya. Artinya saya juga harus belajar gitu ya, informasi itu nggak saya telan mentah-mentah, saya cari semua. Nggak ada yang bisa memang, nggak ada yang bisa. Maka saya pakai ilmu tadi, yang bisa hanya Allah. Ya Allah, gimana caranya ini? Gimana caranya ini? Subhanallah, itu langsung ada jawaban. Ojo mbok pikir ada suara ngono ya. Pola pikir kita dituntun. Ya. Coba pakai laptopnya. Ini saya share sekarang. Dulu ilmu ini saya rahasiakan. Sekarang saatnya di-share. Karena Habib Novel nggak pakai Instagram lagi. Jebol Instagram gak ada masalah. Ya, ini ilmu mahal. Nggak perlu aplikasi yang pakai VMix, pakai nggak perlu itu ya. Kadang ya gambarnya rusak, kebalik-balik enggak. Gambarnya pasti bagus. Yang diperlukan ini. Saya pakai laptop. Cek di device manager. Cari kamera. Disable kameranya. Ya, kemudian kasih converter untuk HDMI. Yang biasa dipakai untuk game itu. Untuk convert video, ya video converter HDMI. Colokkan ke situ. Biar nanti ini konverternya dikenali sebagai kamera. Saya coba, gak iso. Harusnya bisa ini. Gak bisa. Oh, ini laptop. Ya ini laptop, PC gak bisa, laptop ini gak bisa. Kenapa? Karena Instagram maunya hanya handphone. Handphone. Berarti saya harus cari laptop tablet. Yang laptop itu juga dikenali sebagai handphone. Saya beli berapa laptop? Loh iya modal. Coba gak bisa, gagal. Ternyata laptop yang ada itu namanya laptop tablet, tapi sebetulnya enggak. Dia cuma sistemnya tablet, tapi hardware-nya tidak tablet. Maka saya cari satu sistem, gaya didik gak apa-apa ya. Walaupun bacaannya model begini-begini ya, tulisan Arab begini kan, tapi ya alhamdulillah. Ini kalau Pak B.J. Habibie masih hidup, saya ajak ngobrol begini seneng mesti. Ya, sistem itu yang sistemnya betul-betul tablet. Jadi bukan bohong-bohongan ya, bukan bohong-bohongan. Jadi banyak laptop itu sebetulnya laptop tablet, tapi dia hanya mengelabui loh, sebetulnya enggak tablet gitu ya, enggak tablet. Tapi yang secara hardware dia betul-betul laptop dan tablet. Itu saya temukan hanya saat ini ya, di 2 laptop. Yang satu Microsoft Surface. Ya Microsoft Surface. Saya waktu punya Microsoft Surface, langsung saya sistem untuk kameranya saya disable yang bagian depan, yang bagian belakang saya enable, saya colokkan itu langsung masuk video converter yang dari HDMI itu dikenali sebagai kamera. Maka saya setel UCTV live Mekah. Langsung Instagram saya live streaming kan, komentar, Habib, alhamdulillah lagi di Mekah ya Habib ya. Doakan saya Habib, hadirkan saya. Padahal atasnya cetok UCTV. Paham maksudnya ya? Artinya saya lagi nge-live-kan televisi, bukan saya lagi di sana. Tapi orang tahunya kan saya lagi bawa handphone di Mekah. Maka mulai saya buat live streaming dari Masjid Ar-Raudhah, sekian banyak kamera. Cukup satu input sama dengan di YouTube, sama dengan di Facebook. Yang paham gumun, kok bisa ya Habib Novel ya, live streaming YouTube, Instagram, Facebook sama, nggak ada bedanya. Caranya gimana? Caranya seperti apa? Terakhir saya dapat Asus ZenBook. Ya, Asus ZenBook itu bisa itu. Baru 2 yang saya bisa. Saya nggak mau penelitian lagi tentang itu karena saya udah nggak pakai Instagram. Ya nggak mau. Silahkan kalian yang pakai, kalau pengen live streaming pakai itu. Biar capek Instagram. Ya biar Instagramnya capek. Bayangkan kalau kalian nge-live-kan TV di channelmu Mekah gitu, 1 jam live lagi, 1 jam live lagi gitu ya. Itu nanti database Instagram bisa jebol lama-lama.
Ya, lama-lama bisa jebol. Kalau saya Indonesia Raya, kemudian live streaming semua terus 24 jam gitu ya. Ya 24 jam live streaming. Kalau pakai handphone kan enggak mungkin, orang mau live streaming terus kan enggak mungkin. Tapi kalau kamu pakai laptop, pakai PC kan tinggal aja selesai. Nanti 1 jam live lagi gitu, 1 jam live lagi. Instagramnya pakai apa? Karena di Microsoft itu sudah ada ya app Instagram. Nah, untuk yang Windows tablet maka dia akan mengenali Windowsmu ya sebagai handphone. Maka pilihan kamera akan muncul ketika di device manager kamu disable. Ini pelajaran sebetulnya bukan ilmu komputer saudara-saudara. Ini pengajian tentang masalah yang bisa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, dari mana Habib Novel paham ini? Dari mana? Wah, Habib Novel saja bingung apalagi kamu. Saya aja nggak paham ya. Apalagi kamu, bagaimana saya bisa paham ini? Jawabannya satu, minta sama Allah, yakin sama Allah, nanti Allah akan jawab. Ya, kamu tanya sama Nabi SAW gitu kan? Atau kamu tanya sama pakar-pakar, tanya sama pakar dulu. Setelah pakar-pakar buntu, Allah akan kasih kamu jawaban. Jelas semuanya? Berarti ilmu ini penting atau enggak penting nih? Ilmu apa yang penting? Ilmunya Allah yang paling penting. Jadi matematika, fisika, biologi, kimia, kedokteran itu ilmu utama atau sambilan? Sambilan. Cukup utamanya 1-2 orang fardu kifayah ya. Yang lain sambilan. Kalau namanya itu ilmu sambilan, kamu nggak usah terlampau, paham? Gak lulus gak masalah gitu loh. Jangan gak lulus stres. Aku gagal, sambilan. Gak jadi masalah. Tapi kalau kamu nggak lulus ilmu Al-Fatihah, nangis. Masya Allah, Al-Fatihah kok gagal saya. Nggak lulus tentang syarat sahnya sholat, nangis. Syarat sahnya sholat kok nggak paham saya. Syarat sahnya wudhu, batalnya wudhu kok nggak ngerti, nangislah. Ya, semoga berkah dan manfaat. Mari kita jawab adzan. Jawab adzan itu boleh ditakhir. Ditakhir kalau lagi kita dalam ngobrol sama orang yang penting. Cari ilmu yang penting, kalau diputus dengan jawab adzan nanti ilmunya akan hilang, maka bisa ditakhir. Mari kita takhir ya. Jawab adzannya sekarang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillah. Allahumma rabb hadhihi tamamatu. Hati sayyidina Muhammadin wa ab'athu al-maqam. Rabbi ighfir li wa li Wassallallahu. Amin. Ya. Sudah cukup jelas? Apa yang jelas? Sate 300 tusuk. Ya. Nah, doakan ya. Saya tuh kemarin kita ke Demak hari apa, Kim? Selasa ya? Hah? Selasa atau Rebu? Selasa ya? Rebu. Oh enggak, Selasa Pak. Rebu ada tamu saya, Selasa ke Demak. Ya. Saya Selasa malam Rebu ceramah ke Demak. Ibu saya titip minta dioleh-oleh jambu air. Sampai di sana tanya jambu air enggak dapat, enggak musim. Dalam perjalanan pulang saya bilang sama tim, kalau saya nyupir ya, saya bisa dapat jambu air, maka saya mau minta sama Allah motor. Jambu air tukar motor. Ada yang nanya sama saya, Bib, ini gimana ya? Korelasinya gimana ini? Jambu air kok sama motor? Jawabannya simpel. Ibu saya pengen jambu air, saya pengen motor. Saya wujudkan hajat ibu saya, maka Allah akan wujudkan hajat saya. Betul? Oke. Alhamdulillah dapat jambu air. Maka saya teriak sama teman-teman, alhamdulillah besok hari Rebu aku akan beli motor. Rebu pagi, biasanya nggak ada tamu nih. Ada tamu, pulangnya udah saya kasih tahu, kalau pulang itu jangan salaman, biar cepat ketemu lagi. Tamunya nekat ngajak salaman. Salaman tuh ya. Ada yang 100.000, ada 200.000, total 2 juta. Rezeki nomplok, 2 juta. Cuman saya kurang jelas ngomongnya, motor bekas atau baru itu loh ya. Kurang spesifik. Nah, subhanallah, menjelang maghrib ada tamu lagi. Pulang tamunya itu ngasih uang saya 8 juta. Habib buat jajan. Jajan kemen gitu ya. Ini jangan dikira saya sering, ini jarang ini, longko ini gara-gara jambu air tadi loh. 8 tambah 2, berapa total?
10, masih bekas. Bekas. Akhirnya malam itu hari Rebu, ya, saya nggak jadi beli motor. Saya berangkat pengajian, di desa saya kasih tahu, mestinya saya mau beli motor ini dari Jambu Air, cuman nggak jadi beli motor. Saya mau tingkatkan ini, jadi mobil. Mobil. Anda pasti bingung gimana motor jadi mobil, betul kan ya? Nah, saya kalau Jumat kan banyak tamu. Maka uang ini saya belikan sofa. Saya beli sofa, ya Allah. Ini sofa untuk terima tamu yang nggak bisa duduk di lantai. Ini biar duduknya di sofa. Ya, duduk di sofa. Kemudian saya belikan mesin pijet yang harga 2 juta itu kan ya, 2 juta. Ya Allah, ini buat tamu-tamu saya ini dari Jogja, Pak Agus, Pak Taji ini suka pijet ini. Nah, ini saya mau nyenengkan teman saya, nanti bisa gaya, ayo pijet gitu ya. Duduk pijet, biar pijet gitu. Dan saya niat meringankan Mas Takim dan kawan-kawan. Karena biasanya kalau saya selonjor, mereka mijeti kaki saya. Dan mereka berharap, semoga Habib tidur. Kalau begitu saya tidur ditinggal. Ya, saya tidur ditinggal gitu. Karena saya kan sopir toh, gantian. Saya waktu nyopir, nggak nyopir, beliau-beliau yang mijetin. Saya niat bawa itu di mobil, biar nanti nggak perlu dipijetin sama siapapun. Saya mau ngeringankan orang lain. Ya Allah, tolong ganti semua ini dengan mobil. Paham? Hari Jumat depan, insya Allah rombongan dari Solo mau berangkat ke Jakarta, nganter adik saya nikah. Itu butuh mobil yang banyak. Maka Habib Novel harus beli mobil satu lagi, ya, untuk bawa rombongan manten. Ini semua niat yang baik. Doakan hari ini saya bisa beli mobil. Duitnya itu kan timbuh. Jangan ngomong duit ya. Ini kita bicara pola fikir. Cara ya, urutan cara untuk menggapai sesuatu dengan memang mengenolkan, dengan tidak bersandar pada apapun, tapi bersandar dengan cara-caranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan Nabi bilang, siapa wujudkan hajat seorang muslim, Allah akan wujudkan 70 hajatnya akhirat. Ya diwujudkan, dunia juga diwujudkan. Paling kecil tuh diampuni dosanya. Masa kita nggak percaya, mau cuman mobil, hal kecil. Dirimu sanggup punya pola pikir seperti itu? Jangan ngaku murid Habib Novel kalau nggak berani mikir seperti itu. Jadi nanti mulai ya, jajakkan temennya, ya Allahumma ini lontong jadi handphone. Ya modal jajaknya sate lontong jalui handphone, nggak apa-apa gitu ya. Ya mulai dari yang enteng-enteng dulu ya, Ya mungkin cairnya nggak langsung mungkin. Ya kadang langit itu juga suka nguji kamu. Ya coba 5 hari nggak dikabulkan, nggak diwujudkan, hatinya berubah atau tidak ini. Kalau berubah gagal, kalau nggak berubah oke. Makanya saya nggak mau berubah, justru saya naikkan nilainya dari motor jadi mobil. Nanti kalau saya bisa beli mobil hari ini atau besok insya Allah, ya saya akan pamerkan ke Anda semua, yang lain nggak usah. Ya, pamerkan ke Anda semua, yang lain nggak usah. Pertanyaan terakhir. Nanti malam pilih makan-makannya nanti malam, ya, yang pakai sate itu nanti malam. Atau nanti malam pilih ikut saya ke tahlil 40 harinya Mbah Mun. Di Sragen ya, di tempatnya Gus Wafi. Pilih mana? Pilih mana? Makan dulu terus ikut atau ikut gak pakai makan? Rakus. Memang rakus ini. Ya udah, untuk santri weekend kali ini hadiahnya nanti malam berangkat ke Sragen. Ya, insya Allah. Ya, nanti saya sewakan berapa mobil secukupnya biar diurusi Mas Seto dan kawan-kawan. Saya mungkin berangkat duluan ya. Berarti nanti sore nggak ada kajian ya. Saya mau nyiapkan semuanya, jenengan istirahat. Kajiannya sama saya di desa, setuju? Mbah Mun, please, mobil Mbah Mun. Mobil Mbah Mun. Kamu kira saya ikhlas? Jangan ikhlas. Saya enggak ikhlas. Ini saya lagi nyogok Mbah Mun, sogokan langit. Mbah Mun, please, saya roh. Wah, satu aja Mbah Mun. Enggak, jangan yang kecil-kecil, yang gede. Yang besar. Amin, Allahumma amin.
Oh, Sragen besok. Oh. Sebentar, lihat dulu jadwalnya Mas Seto. Sebentar. Santrinya berarti tinggal extend gitu. Enggak gagal. Sebentar. No gagal. Yang salah Mas Seto atau saya nih? Mas Seto kadang tak ceknya dulu. Gus Wafi. Ya. Mas Seto pengen ulang tahun. Oh iya betul, Ahad malam Senin. Ya, Ahad malam Senin. Jangan kecewa dulu. Mau ikut ke Demak atau pengen ikut ke Sragen? Maksudnya kalau malam ini ikutnya ke Demak. Kalau besok malam ya berarti santri weekendnya extend. Extend artinya diperpanjang sampai pulang dari Sragen. Coba gini aja, siapa yang pengen ikut sayanya malam Senin, angkat tangan. Jangan dua-duanya, salah satu. Yang tinggi angkat tangannya. Oke, yang pengen ikut sayanya malam ini, angkat tangan. Ya, suara terbanyak memenangkan pertandingan. Jadi malam ini nanti kita akan jalan-jalan ke Demak. Sekaligus kita akan ziarah Sunan Kalijogo insyaallah. Mau? Keliru kinawari. Kim, relawan nanti malam libur kerja bakti semua. Ikutin. Setuju Kim? Relawan yang di sini aja, saya ngadu-adu gak usah. Mobil Kalijogo, ya. Oh, permintaan pada Mbah Mun sudah terlanjur naik ke atas. Tidak bisa dibatalkan. Innamal a'malu binniyat. Jadi double mobilnya, 2. Perkara cairnya kapan? Wallahu a'lam. Kan memang gitu tawasulnya, pengen mobil, sewakan mobil. Memang begitu ilmunya. Al jaza al jinsil amal. Balasan sesuai bentuknya amal. Jangan kamu kira saya ikhlas. Belas saya enggak ikhlas. Saya minta balasan ini. Minta apa? Balasan dunia dan akhirat. Tapi mintanya sama Allah. Baru khayal aja udah menyenangkan. Mas Takim, Mas Seto ya, diurus gimana caranya nanti teman-teman dapat armada yang nyaman, yang enak. Jangan yang jelek-jelek. Yang bagus. Hah? Oh, sate tetap. Iya. Sate enggak berubah. Beb Atok ingetkan ini. Oke. Waktu sholat duhur jam 12:04. Ini kita akhiri langsung ke musola ya, sholat berjamaah di sana insyaallah. Saya sama Mas Seto mau rapat urusan cari armada yang nyaman. Setuju? Ya, paling enggak enaknya HIS gitu ya. Oh ya, setuju? HIS satu HIS 12, betul kan? 15 bisa ada yang 15 ada. Kalau HIS yang 15 tergantung jumlahnya orangnya berapa nanti kan, tinggal dikalikan segitu aja kok, repot. Selama Mas bisa dibayar, kita bayar. Duit minta sama Allah. Siapa tahu di antara pemirsa ada yang punya hajat juga pengen beli mobil, akhirnya ngomong, "Bib, itu apa nih teman-teman yang mau naik mobil itu saya mau ikut andil untuk sewa mobil 5." Siapa tahu? Ini lagi merayu penonton ini. Canda guyon. Cemepak, duitnya cemepak di langit. Ya, cairnya kan gampang saja kan, butuhnya kan masih nanti sore itu. Jadi pilih mana? Pilih berangkatnya jenengan berangkat jam 8 malam atau berangkatnya habis maghrib. Habis maghrib ya. Jadi nanti sekitar jam 8 gitu jenengan bisa ziarah dulu Sunan Kalijogo. Setelah itu ikut ngaji. Setuju? Aduh, tadi ini saya diapakan nih? Tadi saya diwiriti ya? Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Allah